Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari divisi project. Kali ini saya ingin membahas tentang sejarah perkerasan jalan. Saya mengambil materi ini dari e-book atau jurnal dari Insinyur Joko Untung Sudarsono dengan judul buku Konstruksi Jalan Raya. Sejarah perkerasan jalan itu dibagi beberapa versi ya. Untuk versi pertama yaitu versi sebelum mengenal hewan sebagai alat angkutan. Setelah manusia diam berkelompok di suatu tempat yang tetap, mereka mulai mengenal artinya jarak jauh dan dekat. Maka dalam membuat jalan, mereka berusaha mencari jejak yang paling dekat dengan mengatasi rintangan-rintangan yang masih bisa mereka atasi. Misal, bila melewati tanjakan-tanjakan yang curam, mereka membuat tangga-tangga, dan bila melewati tempat-tempat yang berlumpur, mereka juga menaruh batu-batu di sana-sini agar bisa melompat-lompat di atasnya. Yang kedua yaitu versi setelah mengenal hewan sebagai alat angkutan. Setelah manusia mengenal hewan sebagai alat pengangkut, maka konstruksi jalan sudah agak maju. Ialah yang pertama, bentuk jalan bertangga sudah dibuat lebih mendatar. Yang kedua, batu-batu yang ditemukan jarang-jarang di tempat yang jelek atau berlumpur sudah dibuat lebih kerap dan menutup rapat tempat yang jelek tersebut, sehingga dengan demikian lahirlah konstruksi perkerasan. Menurut Herodotus, pada abad ke-5 bangsa Yunani membuat jalan kaki dari blok-blok batu di Mesir lewat padang pasir untuk mengangkut batu-batu besar guna membuat piramida-piramida. Pada abad ke-12 Masehi, bangsa Inca yang hidup sepanjang pegunungan Andes di pantai barat Amerika Selatan, Peru, Chili, Argentina juga membuat perkerasan dari batu-batu blok yang besar-besar. Untuk yang versi ketiga yaitu setelah mengenal kendaraan beroda ya, bangsa Romawi yang jenius itu mulai pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi telah membuat jalan dengan perkerasan untuk tebal 3-5 feet atau sekitar 1,7 meter lah, dan lebarnya 35 feet, kurang lebih di angka 12 meter. Perkerasan tersebut dibuat berlapis-lapis seperti gambar di penjelasan ya. Semisal ada di bawah itu ada batu besar, terus di atasnya batu-batu bronjol dengan spesi kapur, di atasnya lagi ada kerikil dengan spesi kapur, yang paling atas yaitu batu-batu pelat atau batu-batu yang datar. Versi yang keempat yaitu pada akhir abad ke-18. Ada beberapa poin, dua poin mungkin ya. Yang poin pertama yaitu ketika seorang bangsa Inggris bernama Thomas Telford pada tahun 1757 sampai 1834, ahli jembatan lengkung dari batu, menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang mempunyai prinsip seperti jembatan lengkung, ialah prinsip desak-desakan dengan menggunakan batu-batu belah yang dipasang berdiri dengan tangan. Konstruksi ini sangat lumayan berhasil, yang kemudian disebut dengan sistem Telford. Poin yang kedua, pada waktu itu pula ada seseorang bernama John London McAdam pada tahun sekitar 1758 sampai 1836 memperkenalkan konstruksi perkerasan dengan prinsip tumpang tindih, dengan mempergunakan batu-batu pecah yang berukuran sekitar 3 inch. Perkerasan dengan sistem ini sangat berhasil pula dan merupakan prinsip pembuatan jalan secara masinal atau dengan mesin. Selanjutnya, sistem ini dibuat dengan sistem Macadam. Sampai sekarang kedua poin atau kedua sistem tersebut masih lazim dipergunakan di daerah-daerah di Indonesia dengan menggabungkannya menjadi sistem Telford Macadam. Iyalah untuk bagian bawah dengan sistem Telford, kemudian untuk perkerasan di atasnya dengan sistem Macadam. Kemudian poin kelima yaitu pada abad ke-19 setelah diketemukannya kereta api. Setelah kereta api ditemukan pada mulai tahun 1830, jaringan rel kereta api dibuat di mana-mana, maka angkutan lewat jalan darat mulai terdesak nih. Dengan sendirinya teknik pembuatan jalan tidak berkembang, tetapi pada akhir abad ke-19 jumlah kendaraan bermotor mulai banyak sehingga menuntut jalan darat yang lebih baik dan lancar. Teknik pembuatan jalan yang lebih baik pun mulai timbul masuk pada sekitar abad ke-20. Sesudah Perang Dunia ke-1 kira-kira pada tahun 1920, banyak negara-negara mulai memperhatikan pembangunan jalan raya karena makin banyaknya angkutan dengan kendaraan bermotor. Persaingan antara kereta api dengan kendaraan bermotor mulai ramai
karena masing-masing mempunyai keunggulannya dan kelemahannya sendiri-sendiri. Untuk secara massal jarak jauh kereta api mungkin lebih menang, tetapi sebaliknya untuk angkutan jarak dekat kendaraan bermotor bisa melayani dari pintu ke pintu atau door to door, sehingga handling cost-nya pun lebih rendah. Di samping itu pula orang mulai membuat alat-alat besar untuk khusus membuat jalan seperti atau bisa dinamakan jalan road building equipment, sehingga pembuatan jalan menjadi lebih cepat dan relatif murah dengan kualitas yang bisa dibilang lebih baik. Selama Perang Dunia Kedua pun untuk keperluan militer yang mendesak telah dibuat beribu-ribu kilometer jalan dengan secara masinal atau mesin sistem modern di banyak negara. Hal ini mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan mengetahui metode-metode atau konstruksi jalan raya. Sampai sekarang ilmu mengenai konstruksi jalan raya dapat dibagi menjadi 3 bagian yang penting, yaitu pertama, perhitungan tebal perkerasan, yang kedua, konstruksi perkerasan dan lapisan penutup atau aspal, paving, dan sebagainya. Yang ketiga, perencanaan geometriknya seperti untuk tanjakan ramnya, belokan minimalnya seperti apa, terus apakah jalan itu termasuk jalan jenuh atau enggak, seperti itu. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju ke arah spesialisasi, maka kemudian konstruksi perkerasan dan lapisan penutup dikembangkan sendiri-sendiri dan akhirnya mulai berdiri sendiri-sendiri nih, sehingga sekarang ada menjadi beberapa bagian, yaitu perhitungan tebal konstruksi perkerasan, lapisan penutup, aspal atau beton atau paving, terus yang lainnya perencanaan geometrik. Mungkin dari saya cukup itu. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.